Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai ujian kinerja program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Tasmir S. SPD. Saya adalah guru di SMA Negeri 5 Gorontalo Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Hamsanuwadi Lombok. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran secara daring untuk memenuhi ujian kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan tahun 2021 di sekolah saya SMA Negeri 5 Gorontalo Utara. Berikut ini ujian kinerja saya. Mohon kritik dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik Pak Guru. Oke, alhamdulillah baik. Jadi adik-adik, biasakan selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera terputus mata rantainya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Akbar sudah memimpin doanya. Pak Guru ingin mengecek dulu perangkat kalian, ya, HP, laptop, agar pada kegiatan pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan coba kalian silahkan aktifkan kameranya, Pak Guru mau lihat kameranya. Oke, yang lain silakan. Mikrofonnya coba diaktifkan. Semua jaringannya stabil ya. Stabil ya? Siap Pak Guru. Ya. Oke, jangan gangguan. Ya. Nah, jadi pada saat proses pembelajaran, Pak Guru minta tolong mikrofonnya itu dinonaktifkan ya ketika tidak ingin bertanya. Tetapi untuk kamera itu silahkan diaktifkan. Karena kenapa? Kalau misalnya mikrofonnya diaktifkan maka akan terjadi feedback. Jadi, Pak Guru ingatkan lagi, kecuali yang ingin menjawab, silakan kalian aktifkan mikrofon atau raise hand. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran, Pak Guru akan menampilkan sebuah gambar. Silakan dibaca dulu. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela 1918 sampai 2013. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Nur Fadela sudah membantu Pak Guru dalam membaca. Nah, Iya Pak Guru. terima kasih telah hadir dalam pembelajaran kali ini. Ya, semoga selalu semangat seperti ini ya.
Karena kenapa? Tokoh dunia Nelson Mandela mengatakan bahwa senjata yang paling mematikan di dunia adalah pendidikan. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia, jadi tidak usah malas-malas, ya. Karena senjata yang paling ampuh mengubah dunia itu adalah pendidikan. Jadi jika kalian ingin jadi dokter, jadi guru seperti Pak Guru, kalian harus belajar yang sungguh-sungguh. Nah, jangan menyerah dengan kondisi yang ada. Kita harus menciptakan solusi dalam menghadapi sebuah tantangan. Jadi jangan menyerah dalam keadaan seperti ini. Oke, bisa adik-adik ya. Kita lanjut. Nah, masih ingatkah kalian materi pada pertemuan sebelumnya? Dengan melihat gambar ini? Ya, masih ingat. Siap, masih ingat. Nah, gambar satu ini kira-kira gambar bentuk interaksi apa? Individu dengan individu. Oke, individu dengan individu, bagus. Kalau gambar yang kedua? Individu dengan kelompok. Oke, individu dengan kelompok. Yang ketiga? Kelompok dengan kelompok. Kelompok dengan Kelompok. kelompok. Oke, betul ya, bahwasanya tiga gambar ini adalah bentuk individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, coba satu orang, masih ada yang ingat pengertian interaksi sosial? Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas. Kira-kira masih ada yang ingat pengertian interaksi sosial itu apa? Siap, masih ingat. Oke, Akbar. Silakan Akbar. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dan kelompok. Oke, bagus. Ya, jadi masih diingat ya. Nah, kemudian syarat interaksi sosial ada berapa? Coba satu orang. Syarat interaksi ada berapa? Oke, Najwa. Ada 2, Pak Guru. Kontak dan komunikasi. Kontak dan komunikasi. Oke, bagus. Jadi kalian masih ingat ternyata ya, dan Pak Guru yakin bahwa kalian semua sudah memahami materi pada pertemuan sebelumnya. Jadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini terkait erat dengan materi sebelumnya, yakni materi faktor pendorong interaksi sosial. Jadi hari ini kita akan mempelajari yang ini. Faktor apa saja yang mendorong interaksi sosial. Saya harap kalian sudah mempelajari materi yang Pak Guru share di Google Classroom ya, sebagai bentuk literasi kalian, sehingga kalian nantinya mudah mempelajari materi pada pertemuan kali ini. Nah, kira-kira ada yang sudah baca? Pak Guru mau cek hasil literasinya dulu ya. Coba Cynthia Jasmine dipaparkan hasil literasinya terkait dengan materi faktor interaksi ini. Identifikasi yaitu kecenderungan itu berrelasi dengan pihak lain yang jadi saudaranya. Simpati yaitu rasa tertarik yang kuat pada pihak lain. Simpati juga berkaitan dengan perasaan. Motivasi yaitu dorongan, rangsangan dan pengaruh yang diberikan kepada seseorang dari orang lain secara rasional dan kritis. Empati yaitu perasaan, sikap dan perilaku seseorang yang larut atau ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sugesti yaitu pengaruh emosional atau batin yang kuat dari pihak lain, sehingga kita mau mengikuti dan menurutnya tanpa berpikir secara rasional. Terjadi bila pihak penerima dilatih emosi. Dan imitasi yaitu proses penerimaan terhadap pihak lain, perilaku dan gaya. Oke, terima kasih Cynthia. Ternyata ya sudah membaca dan sudah ada hasil literasinya. Jadi saya harap seperti itu ya, sudah dibaca. Nah, bagus. Ya, kita masuk di tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model discovery learning, peserta didik dapat pertama menjelaskan faktor pendorong interaksi sosial, kemudian mengidentifikasi faktor pendorong interaksi sosial, kemudian menganalisis faktor pendorong interaksi sosial, dan setelah itu, setelah kalian berdiskusi,
kalian menyajikan hasil diskusi tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Nah, materi kita adalah faktor pendorong interaksi sosial. Nah, sebelumnya Pak Guru akan memberikan sebuah video, ya, video untuk kalian analisis kira-kira apa sih yang terjadi pada video tersebut. Stop share dulu. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say. Oke. Nah, di situ kira-kira apa yang terjadi pada video tersebut? Individu dengan individu, individu dengan kelompok. Individu dengan individu, individu dengan kelompok. Oke, Najwa ini angkat tangan. Silahkan pendapatnya Najwa. Terjadi apa di situ? Terjadi interaksi. Oke, terjadi interaksi. Oke, sekarang kenapa orang Saya Pak Guru. Oke, silahkan. Jerry ya. Ya Pak Guru. Oke, apa yang menyebabkan seseorang melakukan interaksi? Karena manusia saling membutuhkan. Manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka disitulah hubungan sosial atau interaksi sosial perlu dilakukan. Oke, terima kasih Jerry. Betul ya. Kapan kita masih membutuhkan orang lain, maka di situ kita masih akan melakukan yang namanya interaksi. Jadi interaksi itu akan berlangsung selama kita itu hidup. Nah, baik ya. Sekarang untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang faktor-faktor interaksi itu apa-apa saja, silahkan kalian berdiskusi di kelompok di link yang Pak Guru sudah bagikan. Ya. Nah, nama-nama kelompoknya itu Pak Guru sudah share di grup. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti kalian masuk di link-link kelompok masing-masing untuk mendiskusikan faktor pendorong di setiap gambar yang ada ini ya. Nah, baru kemudian kalian membuat sebuah slide presentasi, kemudian kalian tampilkan nantinya di link utama. Nah, tapi sebelumnya supaya lebih terstruktur, videonya Pak Guru akan putarkan satu kali di sini saja, baru kalian amati. Bisa dipahami videonya? Ya bisa. Ya, nanti kalian Bisa diskusi Pak Guru. teman kelompoknya kira-kira di video tersebut terjadi apa di sana? Apakah terjadi imitasi, identifikasi kah, atau simpati dan sebagainya? Nanti kalian diskusikan di kelompok kalian. Oke, saya kira itu. Silahkan
kalian keluar di link utama dan masuk di link masing-masing kelompok. Ya, silahkan. Ya. Linknya Pak Guru sudah bagikan di WA group ya. Jadi kelompok 1 masuk di link kelompok 1 dan kelompok 2 masuk kelompok 2 dan seterusnya. Oke, silahkan. Oke, kelompok 1. Cek kelompok 1. Ya Pak Guru. Ya Pak Guru. Ya, kelompok 1 kalian diskusikan kira-kira yang gambar 1 itu gambar apa? Ya, gambar 1 gambar apa? Kemudian gambar 2 gambar apa? Kemudian video tadi kira-kira apa yang ada di video tersebut? Oke ya? Oke, sudah semua hadir? Aku cek dulu yang 1. Oke, sudah pas kayaknya. Akbar sudah ada? Ada Pak Guru, ada. Oke, Akbar sudah ada. Rinto, Firman sudah ada. Ya. Nah, kita mulai dari kelompok presentasi kelompok 1. Jadi prosedurnya semua kelompok presentasi dulu. Nanti kalau ada mau bertanya, nanti di sesi pertanyaan. Ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 presentasikan hasilnya. Iya, Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang video yang telah dikirim oleh Pak Tasmir mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Di dalam video tersebut telah ada beberapa pertanyaan yaitu yang pertama, identifikasi faktor apa yang mendorong hubungan sosial pada peristiwa dalam video tersebut. Jawaban kami yaitu faktor hubungan sosial pada video tersebut termasuk empati karena ada tindakan yang dilakukan oleh seorang ibu. Dia prihatin liftnya tidak bisa bergerak karena kelebihan muatan. Ibu itu khawatir kalau ada yang dirugikan gara-gara liftnya tidak jalan sehingga ibu tersebut mengalah. Pertanyaan kedua yaitu identifikasi faktor pendorong yang ada pada gambar 1. Faktor pendorong yang ada pada gambar 1 yakni termasuk identifikasi karena kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan idolanya yaitu Barbie. Yang ketiga, pertanyaannya adalah identifikasi faktor pendorong yang ada pada gambar 2. Gambar 2 termasuk motivasi karena ada dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang individu kepada individu yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 1 Rehan. Kita lanjut lagi ke kelompok 2 dulu. Kelompok 2 siapa yang ingin mewakili presentasi? Saya Pak Guru. Oke, Najwa.
Yang lain diperhatikan ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada tambahan, nanti ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Video tadi yang diberikan Pak Tasmir, saya dan kelompok saya menarik beberapa, yaitu identifikasi faktor apa yang mendorong hubungan sosial pada peristiwa dalam video tersebut. Kelompok kami sependapat dengan kelompok 1 bahwa faktor interaksi sosial pada video tersebut termasuk empati, karena pengertian empati adalah turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sedangkan simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Pada video tersebut, terlihat seorang ibu yang melakukan tindakan mengalah demi mengatasi masalah kelebihan muatan. Untuk gambar pertama termasuk identifikasi karena proses peniruannya mendalam. Dia ingin mengikuti seperti idolanya. Dia ingin persis sama dari ujung rambut sampai ujung kaki. Untuk gambar kedua termasuk motivasi karena seorang tokoh motivator yakni Mario Teguh berusaha memberikan motivasi yang nantinya mampu mendorong dan mempengaruhi individu dalam melakukan tindakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih perwakilan kelompok 2 Najwa dalam melakukan presentasinya. Nah, kita lanjut lagi ke kelompok 3 dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti ada sesinya setelah presentasi kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Siapa yang ingin mewakili presentasi? Saya Pak Guru. Oke, Cynthia. Cynthia Anggreni, Manado. Share screen, Cynthia. Ya, Pak Guru di sini juga catat siapa-siapa yang aktif ya, sebagai bahan penilaian keterampilan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang faktor pendorong interaksi sosial yang diberikan oleh Pak Tasmir. Pertama, identifikasi faktor yang mendorong hubungan sosial pada peristiwa dalam video tersebut. Di sini kami telah mendiskusikan menurut kelompok kami bahwa faktor interaksi sosial empati, karena kami menilai bahwa kepedulian ini adalah sesuatu yang berharga dan penuh diwariskan. Apalagi di zaman sekarang ini banyak di antara kita yang tidak lagi memperdulikan sesama manusia. Kita hanya sibuk dengan pekerjaan kita tanpa memperdulikan orang lain di sekitarnya. Padahal kalau rasa kepedulian kita ciptakan, solusi pun akan tercipta seperti pada video tersebut. Di sini kami telah memaparkan gambar ada 2 tentang identifikasi faktor pendorong yang ada pada gambar 1 dan 2. Yang pertama, gambar di sini tentang manusia menirukan bentuk Barbie, termasuk identifikasi karena dia berusaha menjadi sama dengan idolanya, mulai dari warna pakaian kesukaannya, warna rambut, bahkan sampai merubah bentuk wajah hanya karena ingin dianggap sama seperti idolanya. Motivasi karena ada dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulasi yang diberikan seseorang, bisa berupa kata-kata maupun tindakan. Namun yang digambar merupakan motivasi berupa kata-kata. Itulah hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketiga kelompok. Ya, hasil diskusinya bagus. Dan sekarang kita masuk pada sesi pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok 2 ke kelompok 1 atau kelompok 3 ke kelompok 2 dan seterusnya. Oke, Akbar yang ingin bertanya dari kelompok 2, Akbar ya. Oke, silakan bertanya ke kelompok 1 atau kelompok 2, Akbar. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh atau
stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu yang lain. Pertanyaan saya, apakah motivasi itu bisa muncul dari diri sendiri atau cuma dari orang lain? Oke, kelompok 1 silakan dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pertanyaannya apakah motivasi itu bisa muncul dari diri sendiri atau cuma dari orang lain? Jawabannya, motivasi bisa muncul dari diri individu itu sendiri, karena melihat seseorang yang sukses tanpa ada dorongan dari orang lain. Bisa juga motivasi itu muncul dari orang lain. Misalnya, seorang tokoh dunia, Nelson Mandela, mengatakan bahwa senjata yang paling mematikan di dunia adalah pendidikan, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Terima kasih. Oke, jawabannya super sekali. Jadi betul ya bahwa motivasi itu tidak muncul dari diri individu, tetapi bisa juga muncul dari orang lain. Oke, saya kira itu Akbar ya. Akbar, terima dengan jawaban dari kelompok 1? Ya. Oke, bagus pertanyaannya. Nah sekarang mungkin kelompok 3 atau kelompok 1 bisa membaca pertanyaannya. Oke, silakan Fadela bertanya. Saya akan memberikan pertanyaan ke kelompok 2. Menurut saya, sugesti dan motivasi hampir sama. Nah, letak perbedaannya di mana? Oke, sugesti dengan motivasi hampir sama. Letak perbedaannya di mana? Oke, silakan kelompok 2 dijawab. Saya Pak Guru. Oke, silahkan perwakilan dari kelompok 2, Najwa, dijawab. Memang motivasi dan sugesti ada persamaan. Letak persamaannya adalah sama-sama memberikan pengaruh terhadap orang lain. Namun yang menjadi pembeda yakni sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang atau irasional. Sedangkan motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh, dan stimulus yang memberikan seorang individu pada individu yang lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Oke, bagus. Jadi sudah dijelaskan ya, jelas bahwasannya perbedaan motivasi dengan sugesti itu hampir-hampir mirip. Yang membedakan, satu yang diterima secara sadar atau rasional, dan satu yang diterima secara tidak sadar. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi satu? Saya Pak Guru. Oke, Rehan, silahkan bertanya ke kelompok mana saja. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menanyakan ke kelompok 3. Oke. Pertanyaannya, bagaimana membedakan antara simpati dan empati? Oke, simpati dengan empati, perbedaannya apa? Oke, dari kelompok 3 mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, saya Pak Guru. Siapa? Fadela. Ya, Pak Guru. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Empati hampir mirip dengan sikap simpati. Perbedaannya, sikap empati lebih menjiwai atau lebih terlihat secara emosional. Contoh empati adalah saat kita turut merasakan empati terhadap masyarakat Yogyakarta yang menjadi korban letusan Gunung Merapi. Sedangkan simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Contoh simpati adalah pada peringatan ulang tahun, pada saat lulusan ujian, atau pada saat mencapai suatu prestasi. Oke, terima kasih Nur Fadela, perwakilan dari kelompok 3. Ya, dan Cynthia Janil Jasmine, tetap semangat walaupun jaringannya lagi bermasalah. Jadi betul ya, bahwasanya empati dengan simpati itu beda-beda tipis juga, hampir sama. Jadi empati itu
perasaan mendalam terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau simpati itu biasanya mengarah ke perasaan senang, senang terhadap orang lain. Nah, oke, aplaus dulu untuk ketiga kelompok ini. Ternyata diskusinya seru ya. Ya, aplaus dulu. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan, satu orang ingin menambahkan? Saya Pak Guru. Adila, saya semua kebagian. Adila Jafar. Saya ingin menambahkan pertanyaan dari kelompok 2, bahwa motivasi itu akan lebih cepat tertanam pada diri setiap orang kalau perkataan dan perbuatannya sejalan, jangan lain di lisan, lain di perbuatan. Kalau seperti itu, pasti motivasi diberikan tidak maksimal. Oke, bagus sekali. Ya, Adila Jafar, bahwasanya motivasi itu ketika kita memberikan motivasi itu harus sesuai dengan apa yang diucapkan. Kita lanjut ya. Pak Guru ingin memberikan sebuah penguatan terkait dengan materi kita pada pertemuan kali ini, bahwasanya diskusi kita itu ya lumayan bagus, dan terkait dengan materi tadi, materi tentang video faktor pendorong interaksi, bahwasanya di video tersebut itu kan terjadi kelebihan muatan di lift. Nah, di situ terjadi yang namanya perasaan empati. Pelajaran buat kita bahwasanya ini terjadi pada lingkungan kita sekarang. Banyak orang yang egois, ya, ingin mementingkan kepentingannya sendiri, tidak mau memperhatikan kepentingan orang lain. Kemudian miskin etika. Kita miskin etika. Etika kita semakin tergerus dengan adanya kesibukan-kesibukan masing-masing orang. Kemudian hilangnya sopan santun. Justru yang sopan ini adalah orang kalangan bawah. Ya, kita lihat di video tadi itu adalah orang yang cacat. Ya, orang yang normal itu tidak mau mengalah, merasa menang sendiri, selalu ingin merasa benar, ya, kurang peduli dengan lingkungan sekitar, tak mau mengalah, kemudian tidak mau berbagi juga, ya, tidak mau berbagi. Nah, sekarang itu di masyarakat empati semakin hilang, dan saya mau kalian sebagai generasi penerus bangsa, empati itu harus kalian tanamkan. Karena dengan adanya empati, maka solusi akan tercipta. Kayak tadi. Ada yang mau mengalah, maka liftnya akan berjalan. Ketika empati kita tidak tanamkan di dalam diri kita, maka masalah akan timbul. Oke, saya kira itu ya penguatan dari Pak Guru. Mungkin satu orang bisa menyimpulkan materi kita pada pertemuan kali ini. Silahkan satu orang. Siapa? Sama Guru. Firman. Ya, silakan Firman disimpulkan. Baiklah. Kesimpulan dari materi hari ini adalah faktor pendorong interaksi sosial terbagi atas 5. Yang pertama, imitasi, proses interaksi dengan cara meniru kesebagian. Yang kedua, identifikasi, proses interaksi dengan cara meniru keseluruhan. Yang ketiga, sugesti, proses interaksi dengan menerima pandangan dari orang lain. Yang keempat, empati, kemampuan interaksi dengan dasar tindakan nyata. Yang kelima, simpati, kemampuan interaksi dengan dasar nilai perasaan. Terima kasih. Oke, tambahan satu ya Pak Guru, menambahkan kesimpulan tadi, ya motivasi, ya motivasi. Jadi ada 6, ya Firman ya. Ya mungkin keliru, jadi ada 6. Oke, saya kira itu hasil diskusi kita hari ini. Pak Guru ada tugas ya di classroom. Di situ Pak Guru sudah memberikan tugas pilihan ganda, jadi secara otomatis nilainya akan keluar. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Nggak bisa. Oke, satu orang. Pak Guru ingin mendengar responnya.
Oke, Nurul, silakan Nurul. Bagaimana pengalaman belajar kita hari ini, Nurul? Saya lupa guru, materinya mudah dipahami dan pemberian materinya komunikatif dan interaktif. Oke, terima kasih. Seru ya pembelajaran kita hari ini. Dan materinya interaktif. Oke, saya kira itu ya. Materi kita pada pertemuan berikutnya, yakni bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi silakan kalian pelajari materi bentuk-bentuk interaksi sosial supaya pada pertemuan berikutnya bisa berjalan lancar. Dan sebelum ditutup pembelajaran kali ini, Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Akbar, terima kasih semua. Saya kira itu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.